Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang teori probabilitas. Jadi di sini kita bisa melihat adalah tujuannya adalah untuk memahami konsep probabilitas dalam analisis data geofisika. Kedua adalah menjelaskan peran noise, distribusi, dan korelasi data. Di sini bisa dilihat itu data itu adalah data sama dengan nilai plus noise. Bisa kita lihat di grafik ini. Ini adalah data yang kita dapatkan dari hasil sebuah pengukuran. Sedangkan grafik yang merah ini adalah hasil model data. Nah, bisa dilihat di grafik yang C, itu yang merah itu kita duga adalah anomali yang kita dapat. Habis itu data yang dapat itu yang lebih adalah itu kita duga sebagai noise. Selanjutnya, ya di sini bisa kita lihat D dengan delta D, ini bisa jadi ini noise. Jadi di sampingnya itu eh, bisa jadi itu anomali. Jadi butuh yang namanya koreksi. Nah, ini adalah salah satu grafik gelombang yang mana ini bisa jadi di sini ada anomali, di sini juga ada anomali. Dan selanjutnya kita butuh yang namanya koreksi untuk mengetahui probabilitas eh, data. Selanjutnya ini adalah kovarian. Kovarian itu ada data yang menunjukkan hubungan hubungan antar data. Yang merah ini adalah data hasil dari pengukuran. Sedangkan yang eh, grafik yang semut ini adalah model yang kita harapkan. Jadi dimensi kovarian itu adalah adanya pola hubungan antar pengukuran. Artinya apa? Artinya kalau noise-nya naik, datanya naik juga. Nah, jadi di sini butuh yang namanya koreksi. Bisa dilihat di grafik yang B itu, nah, ini yang merah ini adalah hasil dari data pengukuran yang bergelombang ini adalah data yang kita harapkan. Ternyata dia itu bergeser. Artinya apa? Artinya data yang kita dapat itu belum tentu anomalinya akurat. Bisa jadi dia noise yang membentuk suatu hasil dari sebuah pengukuran. Nah, ini contoh misalkan grafiknya yang merah ini adalah hasil dari pengukuran, tapi yang bawah ini adalah hasil dari koreksi dari sebuah data. Bisa dilihat ini adalah yang merah-merah ini hasil dari pengukuran, yaitu korelasinya ya. Jadi ini memodelkan, artinya ini memprediksi hasil dari the real anomali. Cara mengecek noise adalah butuh yang namanya uji Gaussian, yaitu chi-square test. Mengecek apakah data mengikuti distribusi normal atau misalkan tidak ya. Kriterianya P itu lebih kurang harus 0,05, artinya datanya tidak Gaussian. Bisa dilihat di sini adalah ini yang butuh adalah interval confidence. Ini kita membuatnya supaya hasil dari data pengukuran kita itu lebih akurat. Sehingga jika confidence-nya yang kita persempit, artinya data kita akan lebih akurat. Tapi misalkan confidence-nya kita perlebar, hasil yang didapat error-nya paling sedikit, tapi datanya tidak akurat. Tapi misalkan kita buat confidence-nya itu lebih sedikit, lebih sempit dia, artinya error-nya pasti tinggi, tapi datanya itu bisa jadi eh, lebih akurat. Selanjutnya, kesimpulannya adalah probabilitas itu adalah dasar analisis data geofisika. Gaussian itu model noise paling umum. Artinya memang sudah pasti muncul dia noise di setiap pengukuran. Bias dan covariance adalah kunci analis ketidakpastian. Jadi, data ini artinya belum pasti, artinya butuh yang namanya koreksi untuk kita mengetahui the real hasil dari pengukuran tersebut, yaitu butuh yang namanya koreksi-koreksi dan confidence interval ya, supaya data yang kita dapat itu benar-benar data, tidak ada lagi data bercampur dengan sampah. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.